penolong yang setia. Amin Tuhan. Setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Salam Tiberias. Apa kabar saudara malam hari ini? Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti berkati kita semua, amin. Mujizat pasti terjadi, amin. Demikian juga saudara yang menyaksikan acara ini secara live streaming di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dimanapun saudara. Malam ini malam yang indah, malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan keajaiban Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Doa saya saudara semua mengalami mujizat. Doa saya saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Monstar Sidabutar dan juga Ibu Purnama Sihaan, dan bersama dua anaknya Renaldo dan Ronald. Saudara, Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan adalah orang tua dari Melisa dan Melita. Malam hari ini Bapak dan Ibu Melisa dan Melita ini akan berbagi kesaksian buat kita semua, bagaimana Tuhan Yesus menjadi penolong yang setia dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka sepanjang perjalanan hidup mereka, termasuk yaitu masa-masa di mana yaitu kedua anak mereka Melisa dan Melita setia melayani Tuhan sampai akhir di gereja Tiberias. Langsung saja kita jumpai yaitu Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan dan kedua anaknya Renaldo dan Ronald. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Ya. Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Hari ini Bapak datang sama siapa Pak? Sebelumnya saya mau mengucapkan shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Eti Darinati, Pak Aristo dan Kak Argo atas waktu yang diberikan untuk kami bersaksi. Terima kasih juga buat Pak Elpris yang sudah menuntun kami malam hari ini. Saya Monstar Sidabutar, ini istri saya Purnama Sihaan, anak kami Rinaldo, Ronald Sidabutar. Kami itu mula berjemaat di Gereja Tiberias tahun 1992. Dan kami dibaptis tahun 1993. Oleh anugerah Tuhan kami dikaruniai anak yang pertama, Rinaldo. Rinaldo ini lahir atas nubuat dari Bapak almarhum Pendeta Pariaji. Dulu Rinaldo ini sudah lewat bulan untuk lahir, tetapi pada waktu itu saya beribadah malam-malam, saya datang minta didoakan oleh Pak Pariaji. Saya bilang, Pak, saya minta didoakan, anak saya sudah lihat bulan belum ada tanda-tanda. Terus Bapak langsung nubatkan, terus Bapak bilang, besok anakmu akan lahir laki-laki sebelum jam 3 sore. Mamanya sehat, anaknya sehat. Terus saya dikasih perjamuan, saya dikasih minyak urapan, saya pulang. Puji Tuhan, besoknya jam 1:05 ya, anak saya lahir dengan sehat sempurna. Puji Tuhan. Jadi sungguh luar biasa Bapak Gembala kita memang almarhum. Terus terang kami bertahan di gereja ini bukan memang sekedar karena gereja ini mewah, tidak. Tetapi memang hambanya benar-benar dipakai Tuhan.
Demikian Pak. Oh, jadi Bapak ini, saudara, Pak Monstar ini bersama Ibu ini jemaat setia Tiberias ya, dari tahun 92 ya. Puji Tuhan. Dan pertama kali mujizatnya itu Renaldo ya. Renaldo ini waktu harusnya udah waktunya lahir, tapi ternyata belum lahir-lahir. Iya. Akhirnya Pak Monstar bersama Ibu datang ke gereja Tiberias ya, ikut ibadah yang dilayani pendeta Pariaji ya, Bapak Gembala Sidang ya. Nah, itu di mana itu Pak? Waktu itu saya bergereja di Raden Saleh. Raden Saleh. Iya, di Raden Saleh. Jadi kan dulu Tiberias ini kita awal-awalnya kan masih Jakarta Theater sama Ratu Plaza. Oh, jadi masih Jakarta Theater, Ratu Plaza, Bapak udah jemaat ya? Sudah jemaat di Tiberias. Jadi bukan 1-2 tahun, tapi udah puluhan tahun Bapak ya di Tiberias ya? Puluhan tahun Tiberias. Sampai sekarang setia di Tiberias gitu. Amin. Pak, ya? Puji Tuhan ya. Nah, akhirnya didoakan Pak Pariaji ya waktu itu ya? Didoakan Pak Pariaji. Dan akhirnya tepat gitu? Sangat tepat Pak. Sangat tepat sekali. Karena dinubuatkan Pak. Dinubuatkan. Terus anak saya yang kedua juga Ronald. Itu setelah perjamuan kudus juga. Itu pun dari Bapak. Dari Bapak itu juga ya. Jadi kami selalu memang minyak dan anggur itu selalu kami dari dulu kan. Jadi kami yakinin itu ada mujizat di situ karena Bapak kan selalu bilang minyak dan anggur tidak dirusakkan. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan karena anugerah Tuhan anak-anak kami ini Rinaldo dan Ronald sebagai pelayanan juga di Tiberias Pak. Ya, pelayan Tuhan di Tiberias ya. Karena kami dapat dari Tuhan dan kami serahkan untuk Tuhan. Amin. Itu Pak. Jadi puji Tuhan. Ya. Dan uniknya tanggal lahirnya sama gitu ya. Iya, puji Tuhan ya karena Rinaldo tanggal lahirnya dengan tanggal lahir saya sama Ronald dan bulannya sama. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 9 bulan 9. Tanggal 9 bulan 9. Iya. Jadi Bapak Ronald tanggal 9 bulan 9 ya. Tanggal 9 bulan 9. Itu unik ya Pak ya? Ya, itu normal. Jadi maksudnya lahirnya mereka normal. Tidak sesar, tidak. Maksudnya nggak diatur gitu ya? Nggak diatur. Tapi bisa gitu? Ya, itu karena anugerah Tuhan Pak. Bisa begitu. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Oke, itu yang pertama ya Pak. Pertama. Yang kedua kita masuk ke akhirnya Melisa dan Melita. Itu lahir tahun berapa Pak? Melisa Melita ini anak yang hasil dari doa abangnya Rinaldo dan Ronald karena mereka selalu berdoa, Tuhan aku kepengen adik cewek. Rinaldo begitu, Ronald juga begitu. Tapi karena anugerah Tuhan berikan kami anak kembar yang memang kami juga dari keturunan juga tidak ada keturunan kembar. Jadi Melisa dan Melita itu kembar ini ya? Identik sekali. Identik gitu ya? Dan Bapak nggak ada keturunan kembar identik gitu? Kami nggak ada keturunan identik, nggak ada keturunan kembar lah. Dan ternyata kembarnya identik ya? Kembarnya identik. Artinya apa ya? Mujizat itu ya? Sangat mujizat karena sangat jarang yang kembar identik itu karena mereka sejiwa gitu loh Pak. Ya, boleh geser sedikit itu. Mohon maaf. Iya. Ya mohon maaf supaya kameranya kelihatan saudara ya. Karena udah ditulis dari tadi ya. Jadi Melisa Melita ini lahir di 8 Januari 2021. 2001 ya. Maaf. Saya grogi Bapak Ibu, maaf. Iya. Jadi mereka lahir 8 Januari 2001. Oleh anugerah Tuhan, kami selalu bawa mereka dalam pelayanan karena dulu kami memang pelayanan di Dom Pak. Dom of Tiberias yang di Kelapa Gading. Jadi kami selalu bawa ke Tiberias. Jadi mereka ini mulai kecil sudah ikut pelayanan dan mereka sudah melayani di sekolah minggu. Oh, jadi Melisa dan Melita sudah melayani sejak sekolah minggu ya Pak ya? Iya. Waktu itu di Tiberias Dom. Di Tiberias Dom. Itu melayaninya seperti apa Pak? Dulu mereka itu karena mulai kecil kan sudah sering diajarin mamanya untuk vokal apa segala macam untuk bernyanyi. Tapi nyanyinya ke rohani, kami buat selalu ke rohani.
Jadi waktu di sekolah minggu mereka suka nyanyi lagu pujian. Pas sekolah minggu mau dimulai mereka bernyanyi. Jadi lama kelamaan dulu waktu pelayanan kami di sana sebelum firman diberitakan mereka ada saksian pujian. Jadi dengan berjalannya waktu kami di sana mereka semakin terlatih untuk melayani Tuhan dalam pita suara mereka. Puji Tuhan. Oh, jadi Melisa dan Melita itu sebelum akhirnya melayani keliling Indonesia gitu ya, ternyata dari kecil udah melayani gitu ya, sekolah minggu di Tiberias Pak ya. Dari kecil sudah dilatih di Tiberias, sudah dilatih Pak. Ya, melayani Puji ya. Tuhan, memang fasilitas di Tiberias juga kan ada Pak. Jadi bukan hanya yang muda, yang tua, yang memang, tapi mulai kecil sudah diajar pelayanan. Jadi mereka berkembang di sana. Abang-abangnya juga melayani sebagai pemusik, mereka sebagai penyanyi rohani. Di Tiberias gitu. Di Tiberias Pak ya. Di Tiberias. Waktu itu Tiberias Dome ya. Tiberias Dome. Tiberias Dome. Oke, akhirnya Melisa dan Melita bertumbuh gitu ya. Bertumbuh lalu sampai ikut itu ya, ajang Idol Junior ya. Iya, jadi waktu itu mereka ikut awalnya mereka sudah choir Pak. Udah choir. Sudah choir, tapi pas mereka choir mereka ikut ajang Indonesia Idol Junior. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. 2013. 2013 mereka ikut Indonesia Idol. Melisa masuk ke 52 besar, Melita jadi 12 besar. 12 besar ya. Oleh anugerah Tuhan dia dikontrak oleh MNC TV. Oh iya Itu dulu. Ya, Nah, itu. Jadi dari sana beranjak mereka dari choir mereka jadi masuk ke singer. Oh jadi Di singer Tiberias. juga ya. Singernya di mana Pak? Singernya mereka dulu di Balai Sarbini sama di Nias. Oh tahun berapa itu Pak? Di mereka itu waktu itu mulai 2015, 16, 17 ya. Ini ada catatannya. Iya, 17. Jadi sampai mereka ya 2016, 17. Ya. Jadi perjalanan waktu mereka juga oleh anugerah Tuhan masih kecil-kecil sudah dipersilakan ibu dikasih izin untuk ikut di Gelora Bung Karno. Oh, puji Tuhan. Iya, itu. Jadi ya sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan atas. Jadi waktu singer di Sarbini suka Bapak bawakan untuk didoakan juga gembala sidang ya, mendiang Pak Pariaji juga Ibu Darnyati ya. Iya Pak. Jadi mereka kadang waktu Bapak kan sempit, jadi mereka curi waktu untuk minta didoakan Bapak sama Ibu melalui kadang diantar ke Argo. Ini ya gambarnya ya. Nah ini dia. Bapak doakan. Iya. Kami sangat bangga lah. Siapa sih kami? Anak kami didoakan oleh Pak Gembala Sidang yang kita kasihi begitu Pak. Sama Ibu Gembala juga ada ya Pak ya? Sama Ibu ada, mereka berfoto. Oh ini ya sama Ibu Gembala ya. Iya. Waktu mereka pelayanan di Sarbini. Sama Kak Argo juga ada. Sama Kak Argo juga ada. Puji Tuhan. Iya. Gitu. Sama Kak Argo ya. Ini ya. Iya. Puji Tuhan. Iya, demikian Pak. Jadi itulah awal mula mereka pelayanan di Tiberias sampai sekarang kami tetap di Tiberias. Sampai akhir ya. Sampai akhir ya. Setia ya. Puji Tuhan. Nah dari singer itu akhirnya ikut lagi apa tuh? Idol lagi ya? Nah, dari singer itu Melita waktu COVID dulu mereka ikutin Indonesia Idol. Bukan junior tapi ini sudah dewasa. Ceritanya Melita spekta pertama tidak lolos. Malah Melisa yang masuk sampai eliminasi 3. Eliminasi 3 ya. Nah, oleh anugerah Tuhan itu mereka bisa ikutin sampai eliminasi 3 tahun 2020. 2020 ya. Bapak selalu temenin itu ya, kalau ikut lomba gitu atau melayani gitu selalu temenin ya? Kami selalu temenin sama saya sama mamanya, selalu kami support, kami bawa terus dalam doa biar mereka juga
dalam pelayanan di luar gereja juga menjadi berkat untuk siapapun, dan itu memang mereka lakukan. Itu tahun 2020 ya. Tahun 2020. Sampai akhirnya tahun 2020 Desember Tuhan berkehendak lain. Melisa dipanggil ya. Tuhan. Di situ kami merasa hancur, kami hilang, tapi harapan kami tetap ada, walaupun memang hati kami hancur, tapi kami tetap pegang teguh bahwa itulah lagu yang pertama yang melitabakan, hanya Yesus penolong yang setia. Walaupun perasaan hati kami hancur, tapi kami tetap pegang bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Begitu Pak, jadi terima kasih Bapak Ibu. Awal mula Melita berkarir di lagu rohani itu awal 2021. Waktu itu dia dibawa ke satu label musik, Impact Musik oleh anugerah Tuhan. Saya boleh cerita sedikit Pak ya. Ini sebetulnya penolong yang setia ini sebetulnya awalnya sudah 2 tahun diciptakan penciptanya, tetapi tidak ada yang mau menyanyikan. Katanya ini lagu nggak pas pada zaman itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan hatinya Pak Albert Tanoni dari Impact, Melita dikasih lagu itu. Akhirnya itulah uniknya Tuhan kita. Orang bilang bisa tidak, tetapi Tuhan bilang saya akan menyertai. Ternyata tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ternyata tahun 2021 lagu Penolong Setia trending 50 satu-satunya lagu rohani yang pernah ada di Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus memang luar biasa. Itu yang membangkitkan iman kami selalu. Walaupun kami bersedih, tapi Tuhan selalu ada. Kami bisa merasakan, seperti Melita bilang, saya merasakan Tuhan peluk saya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi berjalannya waktu, Melita juga banyak jadi berkat di tempat lain selain di Tiberias. Tetapi hati dia selalu, kalau dia enggak pelayanan di luar, dia tetap harus ke Tiberias karena dia ingat di sini dia ditempa, di sini dia diberkati. Begitu Pak. Oh, jadi lagu Penolong Setia itu sebelumnya waktu diciptakan maksudnya nggak mencuat gitu ya. Baru setelah Melita nyanyi gitu ya. Iya, setelah Melita nyanyi. Iya. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja ya. Dan lagu itu menjadi trending 50. Satu-satunya lagu di rohani yang trending ya. Menurut Impact Musik ya Pak ya, karena kan saya nggak tahu. Jadi begitu. Jadi berjalannya waktu di tahun 2023 oleh anugerah Tuhan itu tadi kembali selalu seperti Melisa bilang dulu ke Melita, banyak penyanyi yang hebat tetapi penyembah sangat sedikit. Oh, banyak penyanyi yang hebat tapi penyembah sedikit. Penyembah sedikit. Itu kata Melita ya? Itu kata Melisa ke Melita. Oh, kata Melisa dan Melita. Jadi itu yang dipegang Melita setelah kakaknya berpulang. Tapi oleh anugerah Tuhan, Melita itu sebetulnya kita pikir siapa sih? Di luar sana penyanyi rohani banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih bagus. Tetapi Tuhan angkat dia, 2 lagunya masuk nominasi AMA Award dan menjadikan dia pemenang lagu rohani terbaik 2023. Itu tahun 2023 ya? Tahun 2023. Dapat award ya? Dapat Emmy Award. Dari Emmy Award ya. Iya, gitu. Apa tuh? Kategori apa tuh Pak? Kategori lagu rohani terbaik 2023. Terbaik 2023 ya. Gitu. Puji Tuhan. Gitu. Terus akhirnya konser? Akhirnya di tahun 2024
Februari Melita mengadakan konser lagu rohani. Di situ lagu ciptaan dia kembali lagi judulnya Penolong dalam Kesesakan. Penolong dalam kesesakan. Penolong dalam Kesesakan itu ciptaan dia dengan produsernya. Itu pun konser dia waktu itu yang terakhir. Dari sana awalnya dia jadi sebulan setelah itu yang membuat kami juga terpukul bahwa awal April Melita juga dipanggil Tuhan. Nah, yang menarik ini Pak, Bapak kalau selalu nemenin Melita ya, keliling-keliling, maksudnya melayani keliling gitu ya. Melita tuh selalu semangat gitu ya, selalu tersenyum ya. Jadi dia kalau dia pelayanan di tempat lain, dia tidak pernah mengatakan saya tidak mau menceritakan kesedihan saya biar saya dikasihani. Tetapi saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kesedihan saya, dalam kehidupan saya. Karena kesedihan saya sudah diambil Tuhan. Tapi saya tidak mau memotivasi jemaat bahwa kesedihan kita untuk kita undur dari Tuhan, tidak. Tapi dia bilang justru di situ kita harus lebih kuat untuk Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itu yang Melita selalu ucapkan. Akhirnya Tuhan punya rencana lain ya Pak ya. Iya. Melita berpulang ke rumah Bapak di surga. Iya. Akhirnya Melita berpulang ke surga, itu pun oleh anugerah Tuhan. Kami juga tidak tahu bagaimana. Agak bingung juga cerita awal dari mana Pak. Karena waktu berpulangnya Melita juga itu secara manusia kami juga tidak ngerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi Allah turut bekerja di situ. Semua berjalan lancar dan baik. Sebelum saya cerita, Mama mau cerita enggak? Ada yang mau ceritain? Ya baik, saudara Ibu Purnama Sihaan akan sedikit menambahkan. Melisa pulang ke surga, saya terpuruk. Saya banyak protes sama Tuhan. Saya sulit menerima. Saya nggak bisa terima keadaan bahwa Melisa udah pulang ke surga. Beberapa hari sebelum Melisa pulang, dia bilang, "Mama, kita harus ke ruang Maha Kudus ya." Saya bilang, aduh, syaratnya itu Kak, Mama nggak sanggup. Syarat ke ruang Maha Kudus itu Mama nggak sanggup. Bagi Mama yang penting di surga, yang penting nggak dilempar. Saya bilang ke Melisa, dia marah. Mama nggak boleh begitu, imannya nggak boleh begitu. Kita harus ke ruang Maha Kudus, katanya. Sia-sia kita pelayanan dari pagi sampai malam. Jangan begitu, Ma. Mama ingat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Saat itu dia bertobat, dia masuk di Firdaus, katanya. Jadi Mama harus berjuang ke ruang Maha Kudus. Itu kata Melisa.
Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mamanya Melita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Ketika Melisa dipanggil pulang ke surga tanggal 8 Desember 2020, butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk bisa keluar dari rumah, melewati masa-masa yang sulit, rasa-rasa yang sakit. Ada teman-teman yang menolong, banyak ibu-ibu yang melayani juga menolong, memberi kekuatan. Dan kalau Papa Mama Melita, Melisa, keluarga bisa ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Malam sebelum Melisa pulang, pagi-pagi dia bilang, "Mama, kakakmu pulang." Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, "Pulang kemana, Inang? Ini rumah kita." Ternyata dia pamit pulang ke surga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Ternyata dia pamit pulang ke surga. Iya. Melisa suka Mazmur 42. Setelah saya baca Mazmur 42, saya bilang, "Mengapa?" Karena kami manggil Melisa itu kakak. "Kenapa kakak mau ayat ini? Begitu banyak ayat yang bagus-bagus," saya bilang. Tapi Melita bilang, "Iya Ma, kakak suka ayat itu. Kakak benar-benar persiapkan diri mau pulang ke surga," kata Melita. Senin pagi, Melita bilang ke saya, "Itu berapa jam lagi dia pulang?" "Mama, sesibuk apapun Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu," kata Melita. Itu pesannya. Itu pesan Melita. Mungkin 2-3 jam ya, dia udah pulang ke surga. Ya, kembali tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau istri saya terbata-bata. Bapak Ibu, Melita itu memang Tuhan sudah punya rencana untuk mereka. Saya cerita pendek sebentar ya Pak ya.
Melisa itu berpulang, sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong ke saya. Selalu itu, karena memang saya dekat ke anak-anak. Melisa itu bilang, gendong Pak, gendong Pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melita juga begitu. Sebelum kami ke rumah sakit, sebetulnya dia sehat. Terus bilang, Dek, adik siap jalan kan? Siap Pak, ya sudah, ayo jalan yang. Enggak, Papa gendong saya. Terus saya bilang, aduh, saya ingat. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Selalu kasih tanda, biar saya jangan terlalu jatuh. Itu makanya Tuhan bilang kan, kita bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi itu yang saya pegang. Tetapi uniknya dan hebatnya Tuhan kita, yang memberikan penghiburan kepada kami walaupun kami jatuh. Waktu di rumah duka di Carolus, banyak di medsos dan saya sendiri menyaksikan. Saya tidak tahu itu atau dari mana. Tapi ada 2 merpati putih terbang selama Melita disemayamkan di Carolus. Dan itu menurut saya adalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kami kekuatan. Yang membuat saya terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan, walaupun kami berduka, kami istilahnya sementara kami kehilangan Melita sementara, karena nanti akan bertemu lagi. Semua berjalan lancar dan baik atas anugerah Tuhan, oleh kebaikan hati Ibu Gembala Sidang kita. Ibu, terima kasih. Kami sangat diberkati perhatian Ibu dengan Kak Argo yang selalu mensupport kami, dan yang lain juga. Akhirnya Melisa dan Melita bisa kami satukan di hari yang sama. Menurut keadaan waktu itu kan, waktu itu lebaran kedua ya Pak ya, lebaran kedua, tidak mungkin itu bisa terjadi dan sangat sulit. Secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan bekerja di sana. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Bahwa Melisa dan Melita bisa kami satukan di satu tempat yang memang yang di luar pikiran kami sebagai orang tua yang istilahnya tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita anak-anaknya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan memang terus terang saya dari dulu ada ayat favorit saya, yaitu di Roma 8:28. Itu sudah saya rasakan, seperti yang Melita bilang, hidupi firman itu. Saya menghidupinya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hanya itu Pak yang. Oh, jadi ini menarik ya Pak ya. Akhirnya waktu Melita ingin dimakamkan, Bapak juga mau satukan gitu ya, iya, dengan Melisa ya. Berarti Melisa tadinya di tempat lain gitu ya, di tempat lain, lalu mau disatukan dengan adiknya gitu ya. Nah akhirnya Melisa di tempat yang lain itu dibuka gitu ya Pak ya. Dibuka. Prosesnya gimana Pak? Jadi ini yang bikin luar biasa, itulah yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Jadi waktu Melisa 2020 akhir itu dilayani oleh Pak Pendeta Teddy, kami rasakan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan di Biras itu memang minyak dan anggur di mana-mana. Waktu itu Melisa yang melayani kami, istilah Pak Teddy, ditanamkan. Jadi waktu itu Melisa di Meorapi ditanamkan di daerah Pedurenan. Waktu kami mau menyatukan Melisa dan Melita di boleh sebut di Bekasi itu ya? Iya. Di Kerawang. Iya, di Kerawang. Waktu itu keinginan kami Melisa dan Melita itu disatukan di Kerawang. Melisa harus dibongkar tempatnya. Tapi puji Tuhan, waktu Melisa itu dibongkar tempatnya, ini
ada kesaksian dari penggali kubur, Pak Kamal namanya, dan adik kandung istri saya, sama suami sama anaknya 2 namanya Linayati, bahwa Melisa itu masih tetap seperti yang dulu ditanamkan, tidak rusak sama sekali, tidak busuk dan tidak bau. Puji Tuhan, kami sungguh sangat dikuatkan. Padahal istri saya waktu itu sudah lihat di Google, kalau ditanamkan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, sampai sebulan udah busuk, udah apa segala macam. Tetapi Tuhan luar biasa, minyak dan anggur tidak dirusakkan, bahwa Melisa masih tetap seperti yang kami hantarkan dulu. Itu menjadi mujizat yang sangat luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan memang minyak dan anggur itu luar biasa kuasanya. Itulah ajaran dari Gembala Sidang yang kita kasih almarhum Bapak Pendeta Yesa Pariaji. Itu yang kami imani juga. Bahwa saya tambahkan sedikit, Melisa itu selalu bilang, jangan berpikiran di halaman. Seperti Pak Gembala bilang, Pak Pariaji, harus di ruangan Maha Kudus. Karena jemaat Tiberias diprioritaskan masuk jemaat yang siap ke sorga, misionaris dan siap ke sorga, yang seperti temanya Bapak, bahwa imannya Bapak bilang jemaat Tiberias itu kan harus di ruangan Maha Kudus. Itulah imannya Melisa. Tetapi saya yakin dan terbukti bahwa Melisa kemarin tidak dirusakkan. Demikian. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat kami. Oh, jadi Melisa mau disatukan, lalu ternyata masih utuh itu ya? Masih utuh, Pak. Boleh Ibu, berapa persen itu Ibu ya? Melisa masih cantik. Sudah 3,5 tahun, 3 tahun 4 bulan. Dia pulang ke surga. Melisa kami bongkar dan disaksikan adik saya sendiri. Dan masih banyak yang melihat. Melisa masih cantik. Seperti waktu kami berangkatkan dia. Di daerah itu ada airnya. Jadi ketika Melisa dibongkar, semua utuh. 99% dia utuh. Dan aku percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan. Ada saya menyaksikan sendiri, dia tepuk-tepuk mukanya Melisa. Dia cek dari kaki, semua dicium semuanya, diraba semuanya nggak ada yang rusak. Melisa masih cantik. Bajunya pun, karena waktu itu saya kasih pakai blazer putih, pakai stocking, tidak ada yang berubah warna, semuanya putih, semuanya cantik seperti waktu kita tanamkan. Benar-benar mujizat. Padahal daerah itu daerah ada airnya, tapi Melisa tidak dirusakkan. Seperti imannya bilang harus ke ruang Maha Kudus. Hanya ada luka lecet sedikit di sini. Karena dari tangan begini
jadi terlepas. Benar-benar mujizat. Dia cantik, sudah 3 tahun 4 bulan. Oh ya, itu jadi tetap utuh Bu ya. Artinya saudara, ini sesuai dengan ucapan dari Melisa. Jadi Melisa itu beberapa hari sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang bahwa dia mau pulang. Tadi ibu cerita saudara ya, mau pulang. Dan ibunya bilang, kok mau pulang kemana, ini rumah kita. Mau pulang ke sorga. Dan bukan hanya halaman, dia bilang ruang Maha Kudus. Dan itu terbukti saat Melisa ingin digabungkan saudara, itu ternyata utuh 99%, bahkan tetap cantik saudara. Artinya ya, itu ada videonya Pak ya? Ada video Pak Kamal gitu ya? Ada Pak video Kamal bersaksi ya? Iya, Pak Kamal bersaksi. Bapak ada videonya? Ada videonya. Iya. Oh, ada videonya. Kita kembali lagi di makamnya bekasnya Melisa Sidabutar. Banyak sekali pertanyaan, cukup saya jawab. Yang pertama, prosesnya lama nggak Pak Kamal? Prosesnya 1 jam. Dan yang keduanya, tadi udah bertemu sama orang tuanya dan juga Pak Pendeta menanyakan, Pak Kamal, gimana kondisi anak saya terakhir pada saat dibongkar? Yang pertama, posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak cuman jari ini aja. Semuanya masih utuh. Itu aja sih. Dan make upnya pun itu masih ada. Itu luar biasa. Itu aja pertanyaan dari netizen dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon hampura. Terima kasih. Jadi ini bukti saudara bahwa ucapan Pak Sidabutar dan Ibu Purnama Sihan tadi terbukti. Dan yang melayani saudara adalah Pak Pendeta Teddy Lusli. Boleh Pak, gimana waktu Bapak melayani Melisa dan juga Melita? Ternyata Melisa itu setelah dibuka ternyata masih tetap utuh gitu Pak. Ya. Saya selalu diingatkan sama Pak Pariaji untuk ketika melayani, untuk jenazah itu dimakamkan, ditanamkan. Bahkan ketika di rumah duka juga sebelum peti ditutup untuk diurapi dengan minyak. Jadi saya hanya meneruskan, melanjutkan, melakukan kebenaran firman Tuhan yang Pak Pariaji punya pengalaman-pengalaman pribadi lah dengan Tuhan. Bagaimana dia diajar oleh Tuhan suatu hari untuk melayani suami dari jemaat gereja Tiberias. Pagi-pagi dia bangun, sampai saat itu yang saya tahu supirnya juga bingung kenapa Pak Pariaji bangun pagi-pagi itu hanya untuk satu tujuan, pergi ke rumah duka karena dia dapat satu pesan Tuhan bahwa untuk mengurapi dengan minyak. Sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 14, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak di Betania, dan Tuhan Yesus berkata, tubuhku diurapi sebagai persiapan penguburanku. Hari-hari ini kalau kita ke rumah duka, memberi penghormatan, di saat-saat terakhir sebelum peti ditutup, biasanya kita tuangin minyak wangi. Tapi Pak Pariaji selalu ajar untuk lakukan firman Tuhan. Urapi dengan minyak, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dan percaya tubuhnya tidak dirusakkan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya hanya ingat pesan itu, dan ketika melayani Melisa tanggal 10 Desember di Bekasi ditanamkan, saya hanya ingat apa yang Pak Pariaji ajarkan, lalu saya urapi itu, dan semua hanya mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, jadi akhirnya semua proses berjalan lancar gitu Pak ya? Iya. Berjalan lancar. Itu padahal hari libur panjang ya? Hari libur Ya. panjang, Lebaran kedua Pak. Ya, libur panjang gitu ya maksudnya. Iya.
Terus jadi itu harusnya kan sulit ya Pak, repot, tapi Bapak ngurus-ngurus semuanya itu lancar ya. Nah, jadi sebetulnya makanya tadi saya bilang kalau secara manusiawi sepertinya tidak mungkin Pak. Tapi oleh anugerah Tuhan itu bisa berjalan semua melalui yang kami kasih Ibu, Gembala sidang kita yang sungguh-sungguh terima kasih Ibu karena support, dorongan Ibu semua Tuhan lancarkan, dan itu di luar kemampuan kami. Kami hanya bisa berkata Ibu panjang umur, Kak Argo juga yang memang mensupport kami juga. Terima kasih banyak, dan itu juga tidak terlepas dari saudara kami Bu Narges yang sungguh support, dan kakak-kakaknya pemusik juga yang ada di sini. Kami sangat bangga dan sangat senang bahwa kita Jemaat TBRS adalah satu sepenanggungan, satu sepikiran. Karena itu yang ditanamkan Bapak Gembala kita. Ini, Pak. Satu Pak terakhir sebelum nanti ini, pesan terakhir Melita apa Pak? Tadi yang Ibu sampaikan tadi ya, pesan Melita ya. Firman hidup. Beberapa jam sebelum Melita pulang ke surga, dia bilang, sesibuk apapun Mama, baca firman setiap hari, minimal 1 ayat. Hidupi firman itu pesan Melita. Itu pesannya Melita. Jadi waktu Desember 2020, waktu Melisa dipanggil bersama Tuhan Yesus ke sorga, buat Mama Melita itu sangat sulit, sangat berat. Semua foto diumpetin ya Pak. Rasa sakit yang luar biasa. Tapi berbeda ketika lebih kurang seminggu kemudian saya pergi berkunjung ke rumah Pak Monstar dan Ibu Purnama. Semua foto dikasih lihat. Saya percaya semua karena kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Dan sebenarnya yang sangat sulit buat Mama Melita adalah menyaksikan mimbar ini di mana di tempat Melita melayani Tuhan. Tapi saya percaya sekali lagi Tuhan Yesus yang beri kekuatan. Pak, terakhir, pesan apa yang Bapak mau sampaikan kepada jemaat Tuhan? Karena ada jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang enggak ngerti kok ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya harus melewati saat-saat yang seperti ini? Lewat pengalaman yang Tuhan Yesus karuniakan, kekuatan yang dari Tuhan yang Tuhan bawa Bapak dan Ibu alami. Pesan apa yang mau disampaikan pada jemaat Tuhan? Terima kasih Pak. Sebelum saya lupa, pertama saya terima kasih banyak untuk Ibu Gembala Sidang kita kembali atas perhatian dan kebaikan hati Ibu dengan Pak Aristo, Pak Kak Argo. Semua itu berjalan dengan lancar dan baik. Hormat kami untuk Ibu Gembala Sidang. Saya tidak akan berpesan, tetapi pengalaman hidup saya bahwa sehancur apapun kita, sejatuh apapun kita, tetapi kita hanya satu kita pegang, hanya Yesus penolong yang setia. Itulah pesan dari Melita ke kami, dan kami pegang itu, hanya Yesus penolong yang setia, tidak ada yang lain. Puji Tuhan.
Saudara, demikian kesaksian Pak Monstar Sidabutar dan Ibu Purnama Sihaan bersama kedua anaknya. Dan sebagai penutup, kesaksian ini akan ditutup oleh Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Saudara, Pendeta Glenn Immanuel adalah kekasih dari Melita dan mereka saling mengasihi, setia melayani di Tiberias. Boleh silakan sedikit Pendeta Glenn. Shalom semua jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Shalom. Saya bersuka cita dan saya bersyukur saya menjadi bagian kecil dari perjalanan Melita yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur kalau hari ini boleh jadi semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup Melisa dan juga Melita. Dan saya juga bersuka cita sekali kalau Papa, Mama, juga abang-abang akhirnya berdiri untuk bersaksi pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Dan saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah, panggilan yang ajaib bagi setiap kita. Mari biar nilai-nilai yang melalui kehidupan Melisa dan Melita terus kita ingat. Sampai seumur hidup kita layani Tuhan. Sampai seumur hidup kita berpengharapan sama Tuhan. Tuhan penolong yang setia. Dia baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah
sama-sama katakan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Oh, sungguh indah yang telah Tuhan beri, sungguh indah yang Tuhan beri, sungguh indah Yesus Tuhan. Oh, sungguh indah, sungguh ajaib kasih-Mu, Tuhan yang kami sembah, yang kami sembah, yang kami sembah. Haleluya, Yesus yang ku percaya, Yesus yang ku percaya. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, ku percaya, ku percaya, ku percaya Engkau. Sungguh ku percaya padamu Tuhan, dan hanya padamu. Amin Yesus Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku percaya. Mari dengan iman saudara sama-sama di malam hari. Mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi ku
Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang selalu setia dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan setia sampai hari ini, maka sampai akhir kehidupan setiap kami akan tetap melihat kesetiaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang ubahkan hati setiap kami bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Dan kami doa bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikan layakan tubuh-Mu di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Dari isi hati Tuhan pasti ada kuasa. Semua yang ada di tempat ini diberkati sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kan suasananya lagi agak-agak sedih Pak Pendeta. Kenapa bicara tentang sukacita? Saya mau bilang saudara, firman Tuhan berkata kematian orang benar adalah sukacita. Kenapa? Karena siapapun yang meninggal di dalam Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya saudara. Amin. Artinya apa? Kita bersukacita karena siapapun yang dipanggil Tuhan, dia sementara ada dalam kerajaan sorga menikmati hadirat Tuhan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku harus selalu bersukacita. Bilang kanan kirimu, kamu tetap bersukacita dalam Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jujur saudara, sebenarnya hari ini saya sudah siapkan satu khotbah yang berbeda saudara. Tetapi tadi ketika saya di belakang sambil saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa, Tuhan gerakkan saya untuk membahas satu tema yang berbeda dari apa yang saya siapkan. Tapi saya percaya yang dari Roh Kudus gak pernah salah, pasti memberkati setiap kita. Amin. Boleh sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti biasa saudara, sebelum kita buka Alkitab kita, saya mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus pasalnya yang pertama, kita akan baca saudara satu ayat di ayatnya yang ke-12. Yuk yang sudah di sana ayat 12 boleh bilang haleluya. 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Yang dijanjikan Allah kepada
Sekali lagi saudara, 3, ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa berbahagialah di dalam pencobaan. Artinya begini saudara, dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, hidup kita bersama Tuhan bukan berarti nggak ada pencobaan. Hidup kita bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada tantangan saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan tidak pernah janji ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada persoalan. Tetapi yang Tuhan janji penyertaannya sempurna, katakan amin. Saya mau bilang saudara, artinya apa? Saudara dan saya dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, penderitaan bahkan bisa datang kapan saja saudara. Siapa Ayub? Ayub orang benar. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada orang seperti Ayub saudara pada masanya saudara. Tetapi toh dalam kehidupannya Tuhan juga izinkan Ayub ngalamin penderitaan yang tidak mudah, bahkan penderitaan yang amat sangat berat saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sama seperti ayat kesukaan dari Papa Melita dan Melisa tadi saudara, Roma 8 ayat 28. Boleh sama-sama kita baca. Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan apa di sana saudara? Roma 8 ayatnya yang ke-28. Sama-sama kita akan baca. Roma 8 ayat yang ke-28. 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai apa? Jadi saya mau bilang saudara, hidup bersama Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada masalah, nggak ada penderitaan. Tapi saya mau bilang saudara, kalaupun Tuhan izinkan penderitaan ada dalam kehidupan setiap kita, percayalah semuanya untuk kebaikan, katakan amin. Karena Dia Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Saudara dan saya, kita anak-anak yang berharga di hatinya Tuhan. Makanya kalau Tuhan izinkan penderitaan, percayalah Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia bukan Bapa yang gak punya hati sampai rela lihat anak-anaknya menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan mau pakai itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin hari saudara ada yang hadapin penderitaan. Mungkin hari saudara sedang dalam situasi yang tidak mudah. Tapi saya mau bilang saudara, tanamkan dalam hatimu, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara merenungkan bagian firman Tuhan dengan judul tujuan penderitaan. Artinya apa yang menjadi tujuan Tuhan, tujuan baik Tuhan di balik yang namanya penderitaan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, apa tujuan Tuhan dengan mengizinkan penderitaan? Yang pertama adalah bicara tentang untuk mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengarahkan. Amin. Coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yeremia pasal yang ke-29 kita baca saudara. Saya percaya banyak yang sudah hafal ayat ini saudara. Bahkan mungkin gak lihat Alkitab sudah hafal. Sudah di luar kepala Pak Pendeta. Saking di luarnya hilang entah kemana saudara. Ya sama-sama kita baca ayat yang ke-11 dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui apa? Mengenai kamu, demikianlah apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan apa? Sama-sama bilang sama saya, memberikan. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan pada hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya mau bilang saudara, poin yang pertama, apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan, masalah, persoalan datang dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah untuk mengarahkan saudara dan saya. Dalam ayat yang kita baca Yeremia 29 ayat 11 saudara dikatakan apa? Tuhan punya rancangan. Tuhan pakai rancangan Tuhan ini untuk mengarahkan saudara dan saya pada hari depan yang penuh dengan harapan. Untuk mengarahkan saudara dan saya pada apa yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan bicara ini bukan lagi dalam situasi yang mudah.
Bangsa Israel sementara dalam pembuangan, saudara, di Babel. Ayat 1, kita mundur ayat 1, saudara, dikatakan apa? Ayatnya yang pertama, boleh munculkan. Ayatnya yang pertama masih dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Sama-sama, 3, ya. Beginilah. Dan kepada apa? Tua-tua antara orang buangan, kepada imam-imam kepala, kepada nabi-nabi apa? Ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari apa? Yerusalem di Babel. Saya mau bilang saudara, pada masa itu ketika terjadi peperangan, maka yang kalah perang akan dibawa menjadi tawanan, akan jadi budak untuk bekerja paksa di tempat di mana kerajaan yang menang itu ada, saudara. Dan bangsa Israel pada saat itu, saudara, mereka kalah. Akhirnya mereka dibawa untuk jadi orang buangan, untuk jadi budak. Kalau saudara pelajari sejarah Alkitab, saudara akan menemukan sebagai budak itu sangat menderita, saudara. Kenapa? Karena budak even gak punya hak untuk nyawanya sendiri, saudara. Satu kondisi yang sangat menderita. Bahkan budak kalau sakit-sakitan tidak berharga lagi, bisa dibuang dengan begitu menderitanya, saudara. Bangsa Israel saat itu sedang dalam penderitaan. Tapi Tuhan bilang apa? Semua ini untuk mengarahkan pada hari depan yang penuh dengan. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau hari ini Tuhan lagi izinkan penderitaan, saudara, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya Tuhan mau pakai itu untuk mengarahkan kita. Karena gini, kadang-kadang kita kan orang Kristen, mohon maaf ya, suka keras kepala. Kalau dikasih tahu kadang-kadang gak mau dengerin. Tuhan udah pakai hamba Tuhan berkhotbah, gak denger. Tuhan udah pakai orang-orang di sekitar untuk kasih tahu, gak denger. Firman Tuhan sudah muncul di telinga, gak denger juga, saudara. Makanya kadang-kadang pakai penderitaan supaya kita bisa diarahkan Tuhan, saudara. Contoh sederhana, mohon maaf ya, orang Indonesia kan mohon maaf ya, apalagi yang naik motor ya, suka sekali lawan arah. Ya. Kalau cuma tanda larangan, kadang-kadang nggak pakai, saudara. Padahal tanda larangan udah segede-gede gaban, saudara. Udah terpampang, dilarang lawan arah. Tapi dilawan juga. Ada 2 anak Bonerges yang suka ibadah di Nias, datang sama saya minta doa. Mereka sering datang untuk minta doa, minta diurapi. Tetapi waktu itu mereka datang, mereka bilang, Pak, tolong doakan kami kecelakaan. Dalam hati saya, Tuhan, kok bisa ya Tuhan ya? Kenapa ya? Padahal mereka kan saya selalu urapi Tuhan. Saya sampai, Tuhan, apakah doa saya kurang ada kuasanya atau bagaimana nih Tuhan? Baru minggu lalu diurapi kok bisa kecelakaan. Tapi akhirnya terungkap satu fakta. Mereka bilang begini, soalnya kami lawan arah. Oh, lu yang berdosa kalau begitu. Saya sudah terhakimi, saudara. Ya kan? Kadang-kadang tuh kalau belum teguran yang keras, kadang-kadang kita tuh masih ngeyel gitu, saudara. Makanya kadang-kadang saya mau bilang, saudara, Tuhan bisa izinkan penderitaan untuk mengarahkan setiap kita pada tujuan Tuhan. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari langkah kita sementara menuju pada kebinasaan, saudara. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau Tuhan lagi izinkan penderitaan terjadi, evaluasi dirimu. Mungkin kau sementara salah jalan. Saudara ingat analogi ini? Tim saya boleh maju? Saudara ingat analogi ini? Satu saja. Iya. Ingat analogi ini? Dia lagi ya, memang cuma dia, saudara. Jadi saya analogikan, mimbar itu adalah rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan. Pria ini adalah gambaran saudara dan saya. Kemarin dia gambaran Tuhan, saudara nggak terima kan? Jadi ya udah, anggaplah dia saudara dan saya. Tuhan sudah rancangkan, itu tujuanmu. Tapi kadang-kadang namanya manusia dalam perjalanan kehidupannya, kadang-kadang gitu suka belok, lihat yang menarik kiri ke kanan. Tuhan bilang, ke kanan dikit, bukan ke sana. Tuhan udah pakai firman Tuhan, Tuhan sudah pakai
hamba Tuhan nggak mau dengerin. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa pakai penderitaan untuk mengarahkan dia pada apa yang Tuhan sediakan. Karena kalau nggak gitu nggak terarahkan dia, saudara. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau Tuhan sudah penderitaan terjadi, kamu sabar ya. Jemaat Beto senang kalau tim pendeta dianiaya. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan penderitaan terjadi, saya mau bilang saudara, badan saya yang lebih sakit. Karena ini keras semua, saudara. Makanya makan yang banyak. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan sudah izinkan penderitaan, evaluasi langkahmu. Karena jangan-jangan kita sementara menuju pada kebinasaan. Evaluasi langkah. Dan ketika kau temui bahwa ternyata kau sudah salah jalan, cepat kembali. Karena Tuhan mau kita menerima rancangan yang damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan izinkan penderitaan untuk mengarahkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan? Adalah untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 12 lagi, saudara. Ayatnya yang ke-12 sama-sama sekali lagi kita baca. Ayatnya yang ke-12. 3. Iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Sama-sama bilang sama saya, dalam pencobaan. Sama-sama bilang sama saya, dalam penderitaan. Sebab apabila ia akan apa? Sekali lagi saudara, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi apa tujuan Tuhan? Adalah untuk membuat saudara dan saya menjadi kuat. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, tujuan Tuhan yang kedua mengizinkan penderitaan adalah untuk menguatkan saudara dan saya. Karena zona nyaman tidak akan pernah membuat saudara dan saya jadi kuat, saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, masa-masa yang berat, beban yang berat ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau melatih setiap kita jadi kuat. Karena saya mau bilang saudara, analogi sederhana soal otot misalnya. Kalau saudara nge-gym misalnya, yang membentuk otot jadi kuat, otot jadi punya kemampuan dan daya tahan yang luar biasa, adalah penderitaan dalam tanda kutip, saudara. Makanya saudara yang suka nge-gym, saudara bisa lihat ya, orang-orang di tempat fitness, menderita nggak mereka kalau lagi angkat beban? Sebenarnya menderita, saudara. Iya dong. Mereka lagi ngangkat beban gitu, saudara. Saya pernah melihat ada orang ngangkat beban, mohon maaf ya, biji mata aja udah mau keluar, saudara. Dia nggak, iya. Jadi makanya saya pun kalau ngeji, apalagi ini saya baru habis latihan paha, saudara, kaki gitu, saudara. Itu istri saya suka ketawain. Karena kenapa? Jalan udah kayak kingkong katanya, saudara. Karena memang menderita. Makanya saya suka, ya udahlah, saya menghargai orang-orang yang kadang-kadang kalau badan udah kekar hasil fitness, kadang-kadang jadi agak, mohon maaf, agak sombong dikit gitu. Iya, orang-orang kalau udah kekar gara-gara rajin fitness, kadang-kadang kan jalan aja, mohon maaf saudara, udah nggak bisa biasa, harus jalan masuk pintu aja harus miring. Nanya pintu gereja aja dia, pintu gereja sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau pendetanya fitness juga kiri kanan boleh. Makanya saya menghargai orang kalau udah rajin fitness jadi agak sombong dikit, ya udahlah. Karena menderita bikinnya, saudara. Tapi gini, saudara, sama seperti otot iman kita, otot kehidupan kita, itu bisa jadi kuat melalui penderitaan yang berat datang dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan saudara ngalamin penderitaan, saya mau bilang saudara, kata pertama dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa? Berbahagia.
Karena itu baik. Itu akan menguatkan saudara dan saya. Ketika kita kuat, iman yang kuat, mentalitas yang kuat, Alkitab bilang apa? Akan mempersiapkan saudara dan saya untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir saudara, yang ketiga, apa tujuan Tuhan di balik mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah untuk memurnikan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk memurnikan. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, ya. Bergembiralah. Sekali lagi saudara, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga apa? Dan kemuliaan dan kehormatan pada hari apa? Sama-sama bilang sama saya, penderitaan untuk memurnikan. Amin. Saya percaya kita sebagai orang tua, kita mau yang terbaik buat anak kita. Sebagai orang tua kita mau anak kita mendapatkan yang paling terbaik. Dalam pendidikan saya percaya kalau perlu juara 1 terus saudara. Ada ibu-ibu yang pernah minta saya doain anaknya dan bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan anak saya, soalnya dia kemarin cuma juara 2. Darah Yesus, juara 2 cuma. Saya aja dulu masuk 10 besar udah haleluya, praise the Lord. Juara 2 dia cuma saudara. Iya. Tapi wajar, kenapa? Namanya orang tua mau yang terbaik buat anak-anaknya saudara. Ini anak siapa? Oh Tuhan. Namanya orang tua mau yang terbaik buat anaknya saudara. Tapi begini saudara, Tuhan juga demikian. Tuhan juga mau kita mencapai potensi yang terbaik seturut dengan penciptaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya dalam kehidupan setiap kita Tuhan izinkan penderitaan untuk memurnikan setiap kita bisa mencapai nilai yang terbaik. Alkitab mencatat seperti emas saudara. Untuk mencapai nilai yang terbaik, kemurnian yang terbaik tadi saudara, itu harus dibakar. Dan kalau emas itu bisa teriak, mungkin dia akan teriak panas. Pak Pendeta kok nggak selucu-lucu biasanya Pak Pendeta? Nanti hari Minggu ya. Hari ini kita kalem dulu saudara. Tapi ya saudara, kalau emas itu bisa teriak, dia teriak panas. Karena apa? Pasti sangat menyakitkan saudara. Tapi semuanya itu memurnikan dia. Artinya apa? Kalau Tuhan lagi izinkan penderitaan, saya mau bilang saudara, Tuhan lagi mau pakai penderitaan itu untuk membuat saudara dan saya semakin mencapai nilai tertinggi saudara. Saya sedikit kesaksian saudara, diizinkan Tuhan ngalamin masa yang tidak mudah. Kalau saudara mungkin ikuti Instagram saya posting di sana saudara tentang proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi akhirnya saya sadari semua itu memurnikan saya untuk supaya saya boleh ada sampai hari ini. Gereja ini diizinkan Tuhan lewatin proses yang tidak mudah. Tapi semuanya itu untuk memurnikan gereja ini jadi seluar biasa hari ini. Bapak Ibu Gembala sidang kita dan keluarga, diizinkan Tuhan melewati proses yang tidak mudah. Tapi semuanya untuk memurnikan mereka jadi luar biasa. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, saya tahu kadang-kadang penuh dengan air mata. Kadang-kadang ketika Tuhan izinkan penderitaan, sakit, pasti sakitnya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu kau menangis di kamar.
Tapi Tuhan mau pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, dalam segala keadaan tetap bersukacita. Karena semuanya baik. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan izinkan semuanya untuk memurnikan, untuk meningkatkan nilai kita menjadi potensi yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil doa di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Sambil angkat tanganmu katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat berdoa, saat bersyukur. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari lebih syukur lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis saat bersyukur. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, termasuk di dalamnya melalui penderitaan. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk menyatakan rencananya yang indah bagi setiap kita. Kadang gak mudah, kadang berat, kadang penuh dengan air mata. Tapi di balik semua itu ada rancangan indah yang Tuhan siapkan. Di balik penderitaan itu Tuhan mau pakai untuk menguatkan setiap kita jadi pribadi yang tangguh. Oleh sebab itu hari ini tetap bersukacita dalam segala keadaan, karena semua itu baik. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang keluar dari matamu. Tapi Dia tahu di balik air matamu akan ada sorak-sorai yang akan tercipta oleh karena rancangannya yang indah akan tergenapi dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang Tuhan malam hari ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa, saat bersyukur. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saat kau perlu, saat
bersyukur, Tuhan berkati. Saya bersyukur, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Sebelum kita siapkan hati untuk terima yang terbaik sakramen perjamuan kudus, saya bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan di malam hari ini, Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Mari saudara, di malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini buat kesempatan kami boleh berkumpul, berkerumun untuk menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami punya iman, kami percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya mujizat ada buat kami, kesembuhan, kesempurnaan ada bagi setiap kami. Mari sama-sama saudara, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah dimanapun aku melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perceraian, aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak bodoh pelupa. Kami pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna.
oleh darah Yesus. Paru-paruku sempurna oleh darah Yesus. Darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Urapi leverku sempurna, tidak kanker lever. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku disembuhkan Tuhan. Silakan Anda berdoa masing-masing. Naikkan doa pengharapan iman di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan acara Winner Camp 2024 Vision bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi berkati seluruh panitia yang hadir. Urapi berkati setiap yang hadir mendaftar sebagai peserta. Kami berdoa melalui acara Winner Camp 2024 Vision. Kami menjangkau jiwa-jiwa untuk menghormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa yang mendaftar semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan, pesta dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, kami jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku Saudara, kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang ingin didoakan, setelah ibadah selesai nanti saudara bisa maju ke sisi bagian kiri mimbar. Kami akan berdoa bagi saudara yang ingin terima minyak, saudara yang ingin didoakan setelah ibadah selesai nanti. Saudara bisa datang ke bagian sisi kiri mimbar saudara. Dan ada beberapa hamba Tuhan yang akan juga siap melayani saudara, mendoakan saudara pada hari ini. Mari kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan, boleh angkat minyak urapan saudara. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias. Tertulis di langit untuk membalikkan kuasa minyak urapan. Maka kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan
untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa setiap botol, setiap tetes minyak ini mengandung janji Allah di dalamnya. Kami percaya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah dijaga para malaikat. Bahkan keluarga berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan gereja TBS tempat ini yang telah menulis permohonan doa. Tuhan yang paling tahu hati kami, Tuhan yang paling tahu rancangan yang terindah buat kami. Maka kami percaya saat kami menulis dengan iman, karena kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan, kemenangan kami di dalam Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan indah bagi kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap yang telah menulis pokok doa, lembar doa ini, biar Tuhan dengar hati mereka, biar Tuhan lihat hati mereka. Kami berdoa agar di malam hari ini ada mujizat terjadi. Kami berdoa agar di malam hari ini ada sesuatu yang besar, ajaib terjadi di malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Ribuan orang berkerumun di tempat ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan kami rindu, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami berdoa keluarga mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan, pasangan mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Hamba gak tahu apa yang sedang mereka hadapi hari ini, namun kami percaya Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupmu. Maka kami berdoa, hamba menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami punya kerinduan Tuhan, kami bukan hanya berkumpul tempat ini, namun suatu hari nanti kami akan pesta bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Tuhan, hamba menyerahkan gereja Tiberias Indonesia. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun pelayanan gereja Tiberias, pelayanan minyak dan anggur, kami menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa dimanapun ibadah demi ibadah dijalankan, disertai tanda, kuasa, mujizat yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa bersepakat bersatu hati menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, aman dalam berkat kasih perlindungan Tuhan. Tuhan beri damai, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri kekuatan, bahkan memimpin kami para sidang jemaat Tuhan untuk suatu hari pesta dalam kerajaan sorga. Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga, aman dalam berkat Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Bahkan juga yang terkasih yang hadir di tengah-tengah kami, Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Bahkan memimpin Borderges Youth Ministry selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa agar melalui pelayanan Kak Argo kami menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Urapi berkati tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Urapi berkati setiap minggunya Tuhan, terus tambah-tambahkan jiwa yang dengan setia akan kami layani Tuhan. Dan kami berdoa buat penanggung jawab tempat ini, Pak David Raharja bersama dengan istri, anak-anak diberkati. Juga Borderges worship team diberkati Tuhan, Evangelis Yoris diberkati, Sony dan kawan-kawan semua diberkati. Bahkan imam musik Koko diberkati Tuhan. Juga berkati Kefas, berkati Daniel Salem, berkati Semi di Joyce, bahkan berkati Tiberias Choir, berkati tim event, berkati tim production, tim multimedia, tim sound, apapun yang telah ambil bagian pada hari ini. Kami percaya jelepai kami di hadapan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Marcel Serang yang telah memimpin kami dalam firman Tuhan. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga berkati perjalanan pulang setiap kami Tuhan. Kendaraan apapun yang kami naiki, kami tumpangi, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya maut, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan aminkan setiap doa berkat yang dinyatakan di malam hari ini dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias.